Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Rabu 22 Oktober 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Mayo Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang menjadi sorotan kita adalah bagaimana cuaca panas ekstrim yang terjadi beberapa hari belakangan. Baik itu di wilayah Jabodetabek maupun hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Katanya sih cuaca panas ekstrim ini adalah masa peralihan ya, menuju ke musim penghujan. Nah, ini yang harus diwaspadai bagi kita semua, begitu ya. Biasanya kalau panas-panas, enaknya ini makan atau minum es buah, es teh manis siang-siang. Nah, besokannya radang tuh. Nah, apa yang perlu diwaspadai di masa peralihan? Biasanya dikatakan masa pancaroba karena biasanya daya tahan tubuh kita juga akan menurun karena adanya perubahan cuaca dari yang biasanya panas banget. Nah, pagi hari ini bahkan sudah mendung dan juga hujan. Ini harus diwaspadai bagi kita semua. Dan memang yang harus diwaspadai di saat cuaca ekstrim panas ini apa, tahu, Dis? Apa? Kehilangan banyak uang. Karena jajan terus kan. Oh iya, benar. Es gitu. Karena tadi ada berita omset penjual es meningkat di cuaca ekstrim ini, 15 juta rupiah per minggu. Bayangkan Adisti yang punya cita-cita untuk menjual es itu bisa dilakukan. Nah, itu jadi penghasilan baru begitu, betul, bagi kita, ide bisnis baru. Ide bisnis baru itu adalah menjual es kristal 15 juta rupiah per minggu. Tapi memang kalau dari anjuran ya harus dihindari juga untuk meminum es, karena salah satu yang penyebabnya ya akhirnya terkena ISPA juga, infeksi saluran pernapasan atas. Ya banyak masyarakat yang akhirnya mungkin tidak tahan dengan cuaca yang begitu ekstrim, ya akhirnya terkena ISPA. Ya itulah akibatnya kalau cuaca ekstrim, bukan karena es tadi. Bukan karena es tadi. Nanti kita akan bahas bagaimana apa yang perlu diwaspadai bagi kondisi kesehatan kita di masa peralihan dari musim panas ke musim penghujan. Betul. Termasuk juga bagaimana wilayah-wilayah juga yang harus diantisipasi jika nantinya akan ada musim penghujan tiba. Biasanya tuh ada bencana longsor, kemudian banjir. Betul, itu salah satu yang harus diwaspadai. Nah, ini harus diwaspadai. Pemerintah Provinsi Jakarta, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi hal ini. Nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu dari Jakarta. Peristiwa kecelakaan. Bus Transjakarta mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas jalur di ruas jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Akibatnya bagian depan bus rusak parah. Dan beginilah kondisi bus Transjakarta yang ringsek pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalur di ruas jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Kencangnya benturan membuat beton pembatas bus Transjakarta terpental ke jalan. Saat kecelakaan terjadi, bus dalam kondisi kosong penumpang lantaran sedang tidak beroperasi. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi yang mengantuk dan jalan yang licin akibat hujan. Nabrak pembatas jalan. Iya. Itu kondisinya busnya ada penumpangnya, Pak? Alhamdulillah sih nggak ada. Iya. Tapi ada korbannya nggak, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada. Hanya nabrak beton itu aja. Iya. Sempat nabrak kendaraan lain nggak, Bang? Nggak ada sih. Kita ke informasi lainnya, saudara. Warga Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan terbakarnya rumah 2 lantai di kawasan Dharma Husada, Mulyorejo. Belum diketahui penyebab kebakaran lantaran saat peristiwa terjadi rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Petugas damkar bilang kebakaran di rumah yang lama tak berpenghuni ini bukan kali pertama terjadi. Selanjutnya, peristiwa ini ditangani pihak Polsek Mulyorejo. Jadi kami tadi terima panggilan dari Sisirum bahwa ada kebakaran itu, kalau nggak salah infonya dari SS ya, itu di lokasi itu sudah
terbakar, jadi dengan pintu yang tertutup. Itu kami mencoba untuk menggunting gembok yang ada di pagar itu. Jadi di lokasi tersebut sudah 2 kali ini terbakar dengan volume yang sama besarnya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Rapat dengar pendapat antara Dinas Kesehatan dan sejumlah forum di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antara Dinas Kesehatan dan peserta rapat yang hadir. Peserta rapat yang berasal dari sejumlah forum tiba-tiba menghampiri meja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan terus meneriakkan makian. Beberapa anggota DPR Kabupaten Karawang berusaha melerai, namun peserta rapat terus mengejar Kepala Dinas hingga RDP terpaksa ditunda. Rapat ini membahas dugaan malapraktik di Rumah Sakit Hastin Rengas Dengklok. Kepala Dinas sudah pernah berstatement di media ada indikasi tidak ada ditemukan indikasi malpraktek, baru menyampaikan seperti itu, sehingga ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending sampai nanti Dinas Kesehatan bisa memberikan laporan tentang audit investigasi. Komite Medik sudah mengadakan audit hari Jumat tanggal 14, mengeluarkan secara umum prosedural sesuai dengan prosedural, baik terutama di indikasi maupun operasional operasi. Cuman terus terang kelemahan tadi kita juga tadi bahas secara umum, yang kurang atau minim atau perlu diperbaiki adalah masalah komunikasi di inform konsen maupun pasien setelah pulang. Informasi lainnya, Saudara, seorang pria diduga membawa senapan angin untuk membubarkan kelompok remaja. Polisi tengah menyelidiki identitas pria tersebut. Ada yang itu. Ditituin tuh. Dalam video terlihat seorang pria mengacungkan senapan angin yang dibawanya ke arah gerombolan remaja yang tengah berkumpul. Kapolsek Kemang Bogor bilang pria tersebut kebetulan berpapasan dengan sekelompok remaja di jalan seusai pulang dari kegiatan memburu burung. Menduga kelompok remaja hendak bertawuran, pria tersebut langsung mengacungkan senapan untuk membubarkan kegiatan remaja tersebut. Ada yang itu. Ditituin tuh. Jadi pria tersebut yang membawa senapan angin itu merupakan pengguna jalan yang berpapasan dengan pemuda ataupun remaja yang terpantau hendak melaksanakan tawuran. Jadi pria tersebut memang selesai berkegiatan melaksanakan memburu burung dengan menggunakan senjata tersebut. Jadi tujuan pria tersebut untuk menghalau remaja yang atau membubarkan remaja yang melaksanakan tawuran. Demikian. Masih kami dalami, Mas, untuk identitas yang bersangkutan. Demikian. Senapan angin yang dipergunakan untuk memburu burung. Kita beralih ke peristiwa lain, Saudara. Pertandingan sepak bola antar kabupaten di Goa, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan diduga dipicu salah satu tim yang tidak menerima kekalahan. Kericuhan terjadi antara penonton sepak bola dan wasit di tengah lapangan Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Di tengah pertandingan antara tim Kabupaten Bulukumba melawan Kabupaten Pinrang, sejumlah penonton dari tim yang kalah tiba-tiba masuk ke lapangan dan mengejar wasit. Dua penonton yang diduga sebagai provokator ditangkap. Satu tim dari Kabupaten Pinrang terpaksa didiskualifikasi karena dianggap sebagai penyebab kericuhan.
Setelah selesai pertandingan, ada tensi sedikit memanas karena kondisi ya namanya tensi pertandingan layaknya bagaimana sepak bola. Kan ini kan mempertahankan gengsi antar daerah. Lalu kemudian ada sedikit ketidakpuasan di antara pihak-pihak. Ya. Kemudian terjadilah chaos yang kemudian melibatkan wasit dengan penonton. Nah, inilah kemudian untung saja kemarin kan sudah ada pengamanan yang mengamankan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini hanya bagian dari tingginya intensitas pertandingan. Informasi lainnya, saudara, polisi menggerebek pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini polisi menangkap 6 orang yang tengah memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Mereka tak berkutik saat ditangkap polisi. Terbongkarnya home industri pil ekstasi setelah petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. Awali pengungkapan tersebut dari penangkapan saudara IS di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Masih dari Jakarta, Saudara, Polres Metro Jakarta Pusat menyelidiki penemuan kerangka manusia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan diantaranya petugas sumber daya air dan juga warga sekitar. Polisi juga membawa kerangka manusia ke RSCM guna dilakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin maupun kerangka, usia kerangka. Dugaan sementara kerangka tersebut berasal dari jenazah yang dimakamkan di sekitar lokasi puluhan tahun yang lalu. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Kita lakukan pemeriksaan, interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita tadi dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sebelumnya, Saudara, warga Sawah Besar digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di proyek galian saluran air. Kerangka pertama ditemukan oleh pekerja proyek yang tengah mengerjakan galian. Warga bilang kerangka manusia ini ditemukan di kedalaman 70 cm saat penggalian. Kerangka ditemukan dalam kondisi yang masih utuh. Menurut warga, lokasi penggalian merupakan bekas pemakaman. Ini saya nggak bisa videoin tadi. Di kedalaman berapa itu pas penggalian? 70-an, 70 cm. Berarti belum dalam? Belum dalam. Ini proyek normalisasi got? Betul, normalisasi got. Nah itu kerangka manusianya utuh? Kalau kaki, tangan itu pala utuh, belum hancur gitu. Jangan kemana-mana, saudara. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Lembaga Bantuan Hukum Medan mengecam vonis 10 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Medan terhadap Sertu Riza terkait meninggalnya seorang pelajar SMP pada September 2024 lalu. Proses balik nama sertifikat tanah eks-transmigrasi kini tak lagi serumit dulu. Program Padu Serasi adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertifikat Tanah Eks-Transmigrasi.
Hadirnya program ini ditujukan untuk menyederhanakan prosedur hukum yang selama ini dinilai lambat dan mahal. Inovasi ini kerjasama 3 lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Padu Serasi, yakni Pengadilan Negeri Marabahan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Kantor Pertanahan Barito Kuala. Dulunya, warga harus menempuh proses sidang perdata reguler yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang, prosesnya bisa selesai dalam 2 bulan saja. Desa Dandajaya di Kecamatan Rantau Badau menjadi salah satu lokasi yang telah 3 kali mendapatkan program Padu Serasi. Untuk masyarakat Desa Dandajaya, alhamdulillah kami terima kasih karena selama ini begitu mudahnya karena sidangnya di desa itu sendiri. Kan biasanya harus ke Pengadilan Marabahan. Alhamdulillah ini bisa ke desa dan turun langsung melihat kondisi fisik tanah tersebut. Dalam setiap perkara, tim majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan mencocokkan dokumen kepada objek tanah secara langsung di lapangan berdasarkan batas dan keberadaan tanah untuk memberikan putusan untuk balik nama. Program Padu Serasi ini, kalau kita boleh jelaskan, ini adalah program sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana program Padu Serasi ini menyelesaikan perkara perdata yang seharusnya dapat diselesaikan 3 bahkan sampai 5 bulan, kita selesaikan hanya dengan waktu 55 hari dengan biaya-biaya yang dipangkas. Jadi dari para pihak itu tidak lagi harus datang ke pengadilan, tapi kita yang datang ke desa-desa, itu memangkas biaya ongkos atau transportasinya. Program Padu Serasi merupakan inovasi penting dalam pelayanan hukum di Kabupaten Barito Kuala. Terlebih, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan karena seluruh proses sidang dan penyelesaian dilaksanakan di desa. Hingga Oktober 2025, sidang Padu Serasi telah dilaksanakan di 2 desa, yaitu Desa Dandajaya Kecamatan Rantau Badau dan Desa Karangdukuh Kecamatan Belawang. Lebih dari 45 perkara balik nama sudah diputus dan disahkan secara hukum. Program Padu Serasi ini merupakan MOU atau kerjasama yang ditandatangani pada bulan November tahun 2023 dan berlaku sampai dengan tahun 2026 terkait dengan pelayanan terpadu penyelesaian masalah sertifikat tanah ekstraimigrasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Di tahun 2024 kami telah berhasil menyelesaikan program Padu Serasi dengan peserta sejumlah 45 peserta. Program Padu Serasi tak hanya dipandang sebagai penyelesaian masalah sertifikat, namun juga sebagai bukti bahwa hukum bisa hadir lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat kecil. Dengan target jangkauan penerima manfaat secara luas ke desa-desa di Kabupaten Barito Kuala. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saudara, kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA hingga campak meningkat seiring cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu sampai kapan cuaca panas ekstrim terjadi? Dan apa pula yang harus diwaspadai agar kondisi tubuh tetap aman? Kami akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama Mario Saro. Dua minggu terakhir, pasien anak dengan gejala batuk pilek hingga campak meningkat di RSUD Karangasem, Bali. Perubahan cuaca ditengarai menjadi penyebab meningkatnya penyebaran virus. Kondisi diperparah dengan turunnya imunitas anak akibat cuaca ekstrim. Di Bengkulu, cuaca ekstrim juga memicu peningkatan pasien flu dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di awal Oktober, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat kasus ISPA telah menyerang 1.079 warga yang rata-rata karena kelelahan hingga dehidrasi. Warga diminta menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, selalu menggunakan masker untuk mencegah debu masuk ke saluran pernafasan, dan rutin mencuci tangan. Selain makanan-makanan yang bergizi, juga mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas dalam sehari. Ya, karena suhu yang panas itu bisa menyebabkan
kekurangan cairan pada tubuh kita, sehingga harus diimbangi dengan pemasukan cairan tubuh, ya, air putih. Sementara di Kediri, Jawa Timur, suhu panas sempat mencapai 35 derajat Celcius. Karena itu, BPBD Kediri menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan yang terpapar langsung sinar matahari agar tidak terkena serangan panas atau heat stroke. BPBD juga mengingatkan warga untuk tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat yang bisa menyulut api. Kita saran aja untuk masyarakat yang ada di Kota Kediri, karena cuacanya ini kan juga berubah-ubah, antisipasi aja. Dan juga perbanyak minum air putih, kemudian jangan membakar api sembarangan karena juga berbahaya. Di samping itu juga keluar yang perlu saja lah, jangan terlalu banyak keluar, apalagi keluar di tempat yang langsung kena sinar matahari. Cuaca panas ekstrim dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti di Tanah Merah, Jayawijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. Suhu udara mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Panasnya suhu udara disebabkan gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38. Data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. Tapi kejadian ini kemungkinan akan berakhir di sekitaran akhir Oktober. BMKG memprediksi cuaca panas ekstrim mereda di akhir Oktober 2025. Di saat itu diperkirakan akan terjadi curah hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Tim Liputan Kompas TV. Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca panas ekstrim terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi peningkatan penyebaran sejumlah penyakit seperti ispa dan campak. Sampai kapan cuaca panas ekstrim terjadi dan apa pula yang harus diwaspadai agar kondisi tubuh tetap aman? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia. Ibu Dwi, selamat pagi. Pagi Mas Mario. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Ibu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, bagaimana menjelaskan terkait dengan cuaca ekstrim atau cuaca panas di Indonesia? Hampir seluruh wilayah Indonesia terkena ini. Bagaimana menjelaskan bahwa apakah memang ini fenomena yang terjadi setahun sekali atau apa penyebabnya? Ya, baik Mas Mario. Saya coba menjawab bahwa memang kalau di Indonesia sendiri berada di garis ekuator, sehingga fenomena panas seperti yang terjadi saat ini umumnya terjadi 2 kali, karena memang di ekuator itu 2 kali dilewati oleh gerak semu matahari, dan beberapa penyebab kenapa akhir-akhir ini terjadi suhu yang panas dan terik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan adanya gerak semu matahari yang saat ini berada di dekat selatan ekuator. Hal ini menyebabkan pemanasan yang optimal di wilayah Khatulistiwa sebelah selatan terutama, seperti Sumatera, kemudian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara, Papua bagian selatan. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan monsun Australia yang juga kuat, yang membawa massa udara yang sudah mulai menghangat dan kering dari Australia ke wilayah Indonesia. Kemudian di masa transisi ini berkurangnya tutupan awan ini juga menyebabkan sinar matahari yang terik, ditambah lagi kelembapan wilayah Indonesia yang tinggi. Hal ini menyebabkan tidak hanya panas saja yang dirasakan, tapi gerah. Seperti itu Mas Mario. Dan ini sebetulnya adalah kondisi yang normal terjadi. Oke, ini berarti sederhananya fenomena yang bisa terjadi tiap tahun karena pergantian dari kemarau menuju hujan ya? Dan sebaliknya. Oke, berarti kalau kita melihat bahwa memang ini mungkin saja setiap tahun akan terjadi. Begitu, seperti itu ya Bu ya?
Betul, betul. Ini memang setiap tahun fenomena ini terjadi. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, apa dampaknya ke tubuh dengan cuaca ekstrim ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Mario. Jadi tubuh itu kita bagian ya sebenarnya manusia, lingkungan itu dan mikrobiologi atau mikroorganisme artinya bakteri, virus dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan. Jadi pada saat salah satu variabel tadi berubah kondisinya, misalnya saat ini perubahan cuaca tadi, maka akan terjadi pula dampak pada manusia maupun mikroorganisme yang lainnya, virus, bakteri dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini menyebabkan ada kondisi yang memudahkan bakteri dan virus untuk berkembang lebih cepat karena dia mendapat lingkungan yang cukup nih, sehingga manusia juga mempunyai risiko untuk terdampak sakit. Untuk itu manusia harus melakukan perubahan juga pada dirinya, kebiasaannya untuk mengurangi risiko sakit tadi. Kalau kita lihat secara umum sih sekarang kita lihat ya lagi banyak musim flu, batuk seperti itu. Itu juga bagian dari akibat dari perubahan lingkungan tadi ya, yang menyebabkan virusnya lagi mudah berkembang dan kita kemudian menjadi lebih mudah sakit. Oke, Bu, berarti dari beberapa berita yang saya baca, ispa campak itu menjadi salah satu akibat ya daripada cuaca ekstrim ini ya? Iya, karena apa? Karena itu penyakit-penyakit yang endemis ada di Indonesia ya, termasuk Jakarta. Artinya penyakit tersebut ada sepanjang tahun sebenarnya. Dan pola naik turunnya penyakit diakibatkan oleh perubahan tadi ya, lingkungan. Nah, makanya ada bulan-bulan tertentu penyakit-penyakit tersebut menjadi lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Kapan? Biasanya pada saat terjadi perubahan lingkungan, musim pancaroba, termasuk juga seperti saat ini. Walaupun cuacanya panas, tapi kan sering hujan juga ya, jadi perubahan di malam hari ya? Ya, kalau kita rasa mungkin sebagai masyarakat awam ya, kita merasakan ada hujan seringnya malam hari, tapi siangnya panas terik, dan itu tentu tadi ya membuat penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh lingkungan menjadi lebih mudah untuk terjadi fluktuasi penyakit. Oke, saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida, yang dicatat oleh BMKG yang masuk dalam rekornya berapa paling tinggi panasnya dan berapa mungkin paling rendah di cuaca ekstrim? Untuk yang paling tinggi di sini tercatat di sebagian besar di wilayah Jawa ya Mas Mario. Di Karanganyar, Jawa Tengah mencapai 38,2 derajat Celcius. 38 derajat kemudian, ya? Iya, 38,2. Kemudian Surabaya, Jawa Timur 37,4. Dan di Kertajati, Jawa Barat itu 36,4 derajat Celcius. Namun beberapa wilayah juga suhu maksimumnya masih di bawah 30 derajat Celcius, terutama di wilayah dengan topografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Seperti wilayah sekitar Sumatera Utara di sekitar Danau Toba, kemudian juga di wilayah Nusa Tenggara Timur di daerah pegunungannya dan lain sebagainya, seperti di puncak juga seperti itu. Jadi ini bervariasi memang kalau kita bicara tentang wilayah Indonesia. Tapi untuk tercatat seminggu terakhir ini paling tinggi di Karanganyar 38,2 derajat Celcius. Karanganyar ya Bu, 38 derajat. Oke Bu, apakah memang cuaca ekstrim ini, fenomena ini hanya terjadi di siang hari ketika ada matahari, atau sebenarnya malam kita juga bisa merasakan suhu panas tersebut? Ya, sebetulnya yang dirasakan masyarakat ini, yang langsung dirasakan masyarakat itu tidak hanya suhu atau dari teriknya sinar matahari saja, tapi juga kelembapan yang tinggi. Dan ini biasanya panas ini terjadi pada pagi sampai dengan siang hari menjelang sore hari. Kemudian karena memang kita sebagian besar beberapa wilayah, terutama di wilayah selatan Katulistiwa, berada pada masa transisi, sehingga potensi hujan masih tinggi karena kelembapan tinggi tadi, dan umumnya terjadi pada menjelang malam hari sampai dengan dini hari. Dan ini adalah hal yang wajar karena memang proses konvektif atau pembentukan awan dari pemanasan sinar matahari ini terjadi di sore sampai dengan malam hari, sementara pagi sampai dengan sore harinya panas karena sinar yang menyengat tadi. Oke, Bu, boleh didetailkan puncaknya itu dari jam berapa ke jam berapa?
Ya, yang perlu diwaspadai adalah panas sinar matahari dari jam 10 sampai sekitar jam 16. 10 Jadi itu sampai yang 16. perlu diperhatikan. Ya, jadi masyarakat mungkin yang ingin bepergian atau terpapar langsung di sinar matahari mungkin perlu menggunakan pengaman seperti misalnya payung atau tabir surya Ya. pada sekitar pukul 10 sampai pukul 16. Oke, terakhir sebelum saya ke Bu Dwi, akan berlangsung berapa lama sebenarnya? 1 bulan atau mungkin sampai bulan Desember? Bu Ida? Oh ya, mohon maaf. Untuk potensi suhu panas ini diprediksi akan terjadi sampai dengan akhir Oktober atau sampai dengan awal November. Jadi antara akhir Oktober sampai dengan awal November. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, apa efek yang akan dirasakan oleh tubuh jika pada akhirnya ini banyak juga pekerja-pekerja yang langsung berada di luar pekerja lapangan misalkan, yang langsung terpapar sinar matahari langsung, apalagi di cuaca ekstrim seperti ini. Apa dampaknya kalau memang terus-terusan terkena? Ya, yang penting adalah pada saat kita beraktivitas luar ruang itu kita sadari bahwa kita harus menjaga kondisi kita tetap terhidrasi dengan baik ya, tetap terpenuhi cairannya gitu, sehingga tidak merasakan gejala yang bisa mengarah curiga ke arah heat stroke. Tapi mungkin heat stroke di Jakarta atau di Indonesia ini agak berbeda mungkin ya dengan kalau kita lagi mengikuti perjalanan ibadah misalnya, karena di Timur Tengah biasanya lebih panas ya. Mungkin kalau di Jakarta artinya panasnya panas tadi seperti disampaikan Bu Ida, tapi mungkin kita masih bisa menggunakan cara-cara yang sering, yang sehari-hari sudah kita lakukan sebenarnya. Misalnya tadi pakai payung, pakai topi, kemudian banyak minum, kemudian juga pakai pelindung ya, sunblock ya, supaya mengurangi juga keluhan di kulit akibat panas, misalnya menyebabkan risiko keluhan iritasi. Jadi bagaimana kita menyikapi kondisi lingkungan dengan aktivitas yang tetap menunjang aktivitas kita agar tidak kemudian mengalami keluhan kesehatan. Oke. Tadi ya. Oke, Bu Dwi, tadi kita sudah berbicara ISPA dan campak, tapi saya baca apakah betul Bu ada penyebab bisa juga mengakibatkan heat stroke? Berbeda ya, karena kalau heat stroke itu memang karena paparan langsung dari suhu panas kepada tubuh kita, terutama mungkin bagian kepala atau bagian-bagian yang tidak terlindung oleh pakaian. Tapi kalau ISPA, kalau campak, atau kalau apa penyakit yang akibat virus atau bakteri lainnya, maka itu tidak langsung akibat paparan panas, tapi tentu tadi karena perubahan keseimbangan lingkungan kita antara suhu, kelembapan, kemudian juga virus, bakteri yang bisa lebih mudah berkembang, dan kemudian tubuh yang tidak fit. Jadi kalau tidak langsung ada hubungan antara tentu paparan panas dengan atau heat stroke dengan penyakit yang muncul seperti penyakit menular seperti ISPA campak. Oke, apakah hingga saat ini dari Dinkes Jakarta sendiri mencatat adanya kenaikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas karena cuaca ekstrim ini, Pak? Karena saya dengar-dengar ya ada implikasinya juga sebenarnya. Ya, kembali tadi penyakit-penyakit menular itu kebanyakan punya pola musiman. Jadi pada saat suhu atau perubahan lingkungan terjadi akan meningkat. Biasanya ISPA juga akan meningkat di awal tahun biasanya, justru pada saat mulai lebih banyak hujan maka ISPA-nya lebih banyak. Biasanya kita akan merasakan penyakit-penyakit flu, batuk itu di akhir tahun, kemudian awal tahun sampai nanti curah hujannya berkurang. Nah, ini kemungkinan karena sekarang kita juga masih sering ketemu hujan ya sehari-hari. Jadi ISPA-nya memang dari pertengahan tahun kita lihat memang masih agak meningkat, tapi saat ini sudah cenderung turun. Dan kemudian untuk penyakit lain juga polanya sama. Artinya kita sebagai manusianya yang harus melihat situasi seperti ini untuk berarti menjaga kesehatan lebih intens lagi. Oke, saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida, melihat seperti ini ada beberapa daerah yang berpikir solusinya adalah salah satunya dengan modifikasi cuaca. Menurut Anda perlu seperti itu untuk
bisa nantinya meredam cuaca ekstrim ini? Iya, sebetulnya esensi dari modifikasi cuaca adalah proses untuk mempercepat jatuhnya hujan dan menjatuhkan pada wilayah tertentu. Nah, saya rasa memang perlu adanya kajian kembali wilayah mana saja yang bisa dilakukan modifikasi cuaca, karena kita harus selalu melihat pertumbuhan awannya seperti apa, apakah berpotensi atau apakah bisa dilakukan modifikasi cuaca dan sebagainya. Tapi saya rasa modifikasi cuaca ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi cuaca ekstrim, misalnya hujan dengan intensitas sangat tinggi, untuk menjatuhkan hujan di luar daerah perkotaan misalnya seperti itu, atau dengan mempercepat terjadinya hujan dan menjatuhkannya di wilayah-wilayah yang kekeringan. Nah, sepertinya seperti itu, Mas. Jadi modifikasi cuaca merupakan salah satu solusi, meskipun nanti perlu kita lihat kembali daerah mana yang kira-kira berpotensi dilakukan modifikasi cuaca, karena mungkin tidak semuanya, baik itu dari sisi kebutuhan maupun dari sisi potensi pembentukan awan-awan hujannya. Oke. Seperti itu, Mas Mario. Bu Ida, kalau misalkan melihat rekor Jakarta yang 36-37 derajat, perlukah sebenarnya untuk modifikasi cuaca? Atau hanya mereka yang berada di atas 38 derajat sebenarnya? Ya, ini sebetulnya kembali lagi tergantung kebutuhan ya, Mas Mario. Apabila memang dirasa kebutuhan karena tadi adanya penambahan pasien karena efeknya ke kesehatan, saya rasa ini merupakan hal yang penting gitu. Tapi kalau misalnya efeknya baik dari sisi kesehatan maupun sisi kebencanaannya tidak terlalu signifikan, nah mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga dari sisi kondisi cuacanya juga, apakah potensi pertumbuhan awannya ini memungkinkan untuk dilakukan modifikasi cuaca, maka saya rasa ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Begitu, Mas Mario. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, dengan melihat sisi kesehatannya, apakah perlu karena Pemprov Jakarta salah satu yang ingin punya solusi untuk modifikasi cuaca jika memang terlalu ekstrim? Kalau bisa memberi rasa kenyamanan kepada publik dan juga mengurangi ini ya, terutama memberi kenyamanan ya. Kalau kami tentu sangat mendukung ya kalau kita bisa mendapat suhu yang lebih biasa kita hadapi nih di Jakarta nih, nggak sampai terlalu panas. Jadi ya lumayan membantu juga kalau modifikasi cuaca ini ya, Bu Dwi ya. Iya tentunya ya. Oke, saya ke Mbak Bu Ida. Bu Ida, terakhir terkait dengan apa yang perlu dilakukan, imbauan seperti apa kepada masyarakat. Oke, modifikasi cuaca salah satu yang menjadi solusi, tapi itu dari pemerintah. Tapi dari masyarakat sendiri yang paling sederhana, apa yang perlu dilakukan untuk bisa, ada cuaca ekstrim, menjaga kondisi tubuh tetap fit untuk bisa beraktivitas di tengah cuaca ekstrim tersebut? Iya. Baik, Mas Mario. Jadi ada beberapa hal yang memang masyarakat mungkin perlu lakukan di tengah kondisi yang panas, namun ada perubahan yang terjadi tiba-tiba pada sore dan malam hari. Yang pertama dari sisi kesehatan adalah tetap menghidrasi diri, dan ini untuk menghindari dehidrasi, menjaga kesehatan dengan juga selalu mengkonsumsi air putih. Kemudian dari sisi meteorologi mungkin ya, yang pertama adalah waspada potensi perubahan cuaca, dari lingkungannya juga perlu diperhatikan kebersihannya, kemudian sanitasi dan lain sebagainya, karena perubahan cuaca itu tetap terjadi, potensi hujan tetap terjadi walaupun pada saat transisi ini panas sekali terjadi pada pagi dan sampai dengan siang sore hari, tapi potensi cuaca ekstrim masih terjadi atau potensi pembentukan awan hujan dengan intensitas tinggi masih tetap terjadi karena kelembapan yang juga masih tinggi. Kemudian juga masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau prediksi dan perkembangan cuaca dari BMKG, dari aplikasi Android maupun dari website maupun dari sosial media. Sekian, Mas. Bu Ida, Bu Dwi, singkat saja, edukasi perlu dilakukan dan bagaimana caranya Pemprov DKI dari Dinas Kesehatan untuk bisa mengedukasi sampai ke masyarakat ini? Ya, jadi tentu perangkat pemerintah punya jaring sampai ke bawah ya, sampai ke masyarakat langsung. Dinas Kesehatan sampai dengan puskesmas kita mempunyai berbagai cara, ada melalui media sosial, kemudian juga menyampaikan penyuluhan secara langsung kepada publik, juga tentu dibantu dengan teman-teman yang di bidang media nih bisa menyampaikan informasi kesehatan seperti ini.
Ya, terima kasih, semoga ini menjadi sebuah informasi dan edukasi bisa sampai ke masyarakat untuk bisa ya tetap menjaga kesehatan dan menghindari cuaca ekstrim ini agar tetap bisa beraktivitas. Terima kasih Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani dan Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia. Ibu, terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. Hingga ke sawah-sawah terjauh dari Jawa hingga Papua. Para penyuluh pertanian kembali digerakkan menjadi ujung tombak perubahan di lapangan, mendampingi petani, memastikan setiap jengkal lahan produktif, setiap benih tumbuh menjadi harapan baru. Di sisi lain, kebijakan pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri dijalankan, disertai dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Tak berhenti di situ, tata kelola pupuk bersubsidi disederhanakan, rantai birokrasi yang panjang dipangkas, penyaluran dipercepat, dan kini pupuk tiba tepat dan cepat di tangan petani yang berhak. Ya, semenjak pemerintahan sekarang ini alhamdulillah pupuk itu ibarat kata berlimpah lah. Yang penting kita itu sudah terdaftar di RDKK yang didata sama kelompok tani, nggak ada istilah kekurangan untuk wilayah sini, dan mudah-mudahan sih untuk semuanya para petani se-Indonesia. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah hadir sepenuhnya. Keringat petani dibalas dengan kesejahteraan, dan pertanian Indonesia melangkah pasti menuju swasembada yang berdaulat. Hasilnya terasa, produksi beras nasional melonjak. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga November 2025, produksi beras Indonesia mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, sepanjang tahun 2025 ini, Indonesia berhasil untuk tidak impor beras medium. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti kerja bersama. Prediksi lembaga dunia pun terbukti. Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 35,6 juta ton. Sementara United States Department of Agriculture atau USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara. Capaian ini menegaskan Indonesia mampu untuk kembali berdaulat di tanahnya sendiri. Di desa, wajah-wajah petani kini tersenyum.
Harga gabah naik ke titik tertinggi sepanjang sejarah, pendapatan meningkat, kehidupan membaik, dan semangat menanam kembali tumbuh. Kini, kesejahteraan petani itu benar ada. Pada September 2025, nilai tukar petani mencapai 124,36. Dengan adanya pemerintah menyetandarkan harga gabah, alhamdulillah untuk musim tanam sekarang, kami sebagai petani merasa berterima kasih banget kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian dengan harga 6.500. Dengan naiknya harga gabah, kami sebagai petani merasa diuntungkan dan hasil kami juga sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan selama 4 bulan. Yang sangat luar biasa, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Pemerintah berhasil menjaga keseimbangan, petani tidak merugi, rakyat tetap nyaman, tak ada lagi ruang bagi mafia pangan. Negara hadir menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini bekerja untuk bangsa. Setiap butir padi kini menjadi simbol keringat yang dihargai dan perjuangan yang dihormati. Kerja keras itu semakin nyata, ekspor pertanian melonjak hingga 38,25%. Produk-produk Indonesia kini tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menembus pasar dunia. Semua memberi pengakuan, Indonesia kini menjadi salah satu produsen beras terbesar dengan peningkatan produksi tertinggi kedua di dunia. Stok beras nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini berdiri. Namun pemerintah tidak berhenti di produksi. Langkah besar berikutnya adalah hilirisasi pertanian. Bahan mentah kini diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. 8,6 juta tenaga kerja bahkan berpotensi dapat terserap dari upaya hilirisasi ini. Dari sawah hingga pabrik, dari desa hingga ekspor, seluruh rantai pertanian digerakkan untuk tangan di rumah sendiri. Saudara, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu saja menjadi tonggak penting kebangkitan sektor pertanian nasional. Dalam kurun waktu tersebut, sektor pertanian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, sekaligus jadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dan tentu saja capaian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan salah satu pilar utama Astacita, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Dan saudara, kebangkitan pertanian terlihat nyata dari kinerja ekonomi yang terus menguat di tengah tekanan global dan perubahan iklim yang ekstrim, saudara.
Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana sebentar lagi kita akan saksikan bersama konferensi pers atau keterangan resmi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan pencapaian Kementerian Pertanian di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Baru dibuka, coba kinerja dulu. Jangan-jangan begini nanti. Ya. Jangan-jangan nanti tersendat-sendat. Enggak tersendat-sendat nanti. Seperti yang kita tahu, saudara, sektor pertanian kembali menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun triwulan 2 tahun 2025. Sektor pertanian, saudara, di Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53% dengan kontribusi 13,83% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional atau senilai 822,6 triliun. Dan tentu saja angka ini tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Pertumbuhan ini menegaskan peran vital dari sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kinerja positif juga tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian menyerap 26,75% tenaga kerja nasional atau sekitar 38,99 juta orang pada Februari 2025. Dan angka ini, saudara, meningkat 1,72% dibandingkan dengan periode di tahun yang sama, tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dari total tenaga kerja tersebut, subsektor tanaman pangan menjadi penyerap terbesar dengan 19,54 juta orang atau 50,12% dari total tenaga kerja pertanian. Sementara kalau kita berbicara soal kesejahteraan petani tentu saja juga meningkat yang dapat dilihat dari NTP yang naik menjadi 124,36 pada September 2025, di mana bulan yang sama tahun sebelumnya hanya 120,30. Kita akan saksikan bersama, saudara, keterangan resmi sebentar lagi akan diberikan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama juga didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian untuk mengungkap bagaimana capaian kinerja Kementerian Pertanian di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Mahasiswa pembangkang HKTI hadir. Ketuanya siapa sih? Hebat ketuanya tuh kalau hadir semua. Jadi memang Komo ketua HKTI hebat-hebat ya. Ada ya, aku minta Mbak Dewi kirimin. Sudah deh, nyapu terus ya nanti. Kenapa bisa? Hah? Sudah. Coba capaian dulu. Capaian langsung, capaian nih. Ini aja terus. Oke, jangan munculkan yang mau diumumkan, karena nanti ada curi star masuk tulis. Oke, sudah ada. Udah, kembali yang tadi ekspornya tuh. Ekspor. 42%. Fix. Sudah. Sudah, Pak. Lapangan kerja. Oke. Udah? Sudah bisa? Sudah.
Yang satu sudah bisa langsung nanti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sadaya. Saya Pak Wamentan, para direksi, para tenaga ahli, staf khusus yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, ada 2 hal penting. Yang pertama adalah capaian kinerja Kementerian Pertanian 1 tahun. Yang kedua adalah berita baik dan belum pernah terjadi selama merdeka. Hari ini terobosan atas perintah Bapak Presiden. Minggu lalu kami diminta dipanggil Bapak Presiden menghadap, disampaikan agar melakukan revitalisasi sektor pertanian khususnya pupuk. Hari ini diminta diumumkan. Yang pertama, capaian Kementerian Pertanian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO dan seterusnya. PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat raker di DPR RI. Yang kedua, juga tertinggi dalam sejarah, sepanjang sejarah, NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Si Bapak Presiden langsung menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah, petani menikmati harga itu. Dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Jadi ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Kemudian tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian. Kemudian beberapa capaian lainnya selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton. Dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat. United States Department of Agriculture dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan melompat. Kemudian juga hal lain, banyak regulasi Perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden sampai hari ini, termasuk yang akan diumumkan hari ini adalah itu ada 18 impres Perpres. Irigasi, perbaikan irigasi 2 juta hektar itu juga dikeluarkan beliau. Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun
Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk, karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur tanda tangan, bukan para tanda tangan, baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi atas instruksi Bapak Presiden melalui regulasi yang dikeluarkan Impres. Itu sekarang dari pertanian ke pabrik, pabrik langsung petani. Petani seluruh Indonesia menikmati. Yang kedua adalah volume pupuk. Separuh, dulu langka pupuk seluruh Indonesia. Kami kunjungan, tonnya 1, berteriak pupuk kurang. Alhamdulillah kali 2, 9,55 juta ton. Ini juga sudah direalisasikan. Nah kemudian dari dalam ada pupuk palsu, 27 perusahaan dan 5 perusahaan, total 100% palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak hukum. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita tindak, pasti kita cabut izinnya. Nah kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini ini adalah milestone, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Karena ini adalah terobosan hasil revitalisasi, hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh
direktur, kebetulan komutnya adalah Pak Wamen kami, Pak Saudari. Kemudian ada dirutnya Pak Rahmat, ada direktur keuangan, komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim kita semua termasuk media. Kami tolong dicatat dengan baik, urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada nomor HP, sudah ada disampaikan, munculkan ini saudaraku, sahabatku. Kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, distributor, pengecer seluruh Indonesia, kami himbau, bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia, hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia. Beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan tentang hal ini. Silakan. Selamat pagi Pak Angga, saya Arinda dari Bali News. Izin bertanya mengenai tadi ekspor pertanian naik kan 42,19%. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi nggak apa aja yang naik? Terus kedua, tadi juga dijelaskan tenaga kerja naik di sektor pertanian. Itu kenaikannya berapa dan apakah ini termasuk petani milenial atau bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, ini milenial. Kenapa? Kenapa meningkat jumlah tenaga sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektar. 3 juta hektar ini kita membuat setara dengan negara maju seperti Amerika dengan China. Kita membuat setara dengan teknologinya. Kita buat cluster sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial generasi Z mau turun? Sekarang sudah 27.000 ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatan lebih tinggi kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh, itu pendapatannya rata-rata 15-20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka.
dan nanti ini insya Allah berkelanjutan. Ekspor kita kenapa meningkat? Ada yang menarik. Salah satu contoh, kelapa bahkan industri dalam negeri itu agak kesulitan. Kenapa? Harga kelapa tiba-tiba naik 1.300 per kilo, 1.350, tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000, dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India, dan Eropa itu coconut milk, VCO. Ada coconut milk, kemudian VCO. Ini dikonsumsi karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser. Nah, sekarang kita, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi, kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun, itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing dalam negeri, sehingga menjadi coklat yang kita ekspor, bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demand-nya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun. Oke, silakan yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Martia dari CNBC Indonesia Pak. Pak izin mau minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Efisiensi apa saja sih Pak sampai harga pupuk bisa turun sampai 20% Pak? Terima kasih Pak. Ini jeli banget. Ini mantap-mantap. Inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah, ini tolong dicatat, ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama ini direksi-direksi luar biasa, komitnya luar biasa, Pak Dar ini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir, pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi di hulu, bahan baku, inputnya ini kita geser, inputnya yang kita subsidi. Tentu jumlahnya kecil kan, kita hemat kurang lebih dari total 10 triliun. Yang pertama, kita hemat bunga bank karena pembayarannya di akhir tahun. Benar? Katakanlah 7%, 7 kali bulat 7 kali 5, 3 triliun bunga saja. Ini kita hemat, baru bunga. Yang kedua adalah subsidi itu yang ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya ulang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik tua ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk Indonesia, tapi tidak menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional, berapa biayanya, silakan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik pabrik tua aku bandingkan, pabrik tua menggunakan bahan baku gas itu 43%. Pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru 5 sampai 10 tahun. Tetapi
Ini dirutnya dan komutnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Regulasi yang mengikat bahwa kos biaya ditambah 10%. Tentu logikanya makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang tua umurnya 50 tahun ya, umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik, ada yang aku lupa satu, sekarang turun biaya 20%, ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Oke, baru saja kita saksikan bersama bahwa keterangan resmi sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa salah satu capaian terbesar adalah di sektor pertanian ekspor naik sebesar 42,19% dan dari komoditas kelapa serta coklat menjadi penyumbang paling tinggi kenaikan ekspor di sektor pertanian. Sementara untuk produksi beras, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia di tahun ini memiliki produksi 33,19 juta ton dan angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2024 yang mencapai 30 juta ton. Targetnya, saudara, akhir tahun 2025 ini produksi beras ini bisa mencapai 34 juta ton. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa Menteri Pertanian mengatakan bahwa harga pupuk turun 20%. Ini tentu saja menjadi kabar baik di sektor pertanian dan juga para petani karena sekali lagi kita saksikan bersama bahwa Menteri Pertanian mengatakan bahwa harga pupuk turun 20%. Dan diimbau kepada distributor dan pengecer jangan coba-coba untuk menaikkan harga pupuk. Kalau tidak, maka izinnya akan dicabut. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Pagi. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Lembaga Bantuan Hukum Medan mengecam vonis 10 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Medan terhadap Sertu Riza terkait meninggalnya seorang pelajar SMP pada September 2024 lalu. Menurut Direktur LBH Medan, Irfan Saputra, putusan ini sangat ringan dan menjadi sejarah buruk peradilan militer Medan yang mendesak agar auditor militer mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. Putusan vonis 10 bulan ini dijatuhkan Pengadilan Militer Medan kepada Sertu Riza Palivi terkait kasus tewasnya seorang pelajar SMP. Korban yang saat itu tengah melihat aksi tawuran ditangkap personel TNI dan diduga korban mengalami tindak kekerasan saat penangkapan. Sertu Riza Palivi dalam kasus kematian MAS, anak 15 tahun yang diduga disiksa dan akhirnya meninggal dunia. LBH Medan mengecam putusan yang sangat ringan itu, yaitu 10 bulan penjara dengan restitusi 12 juta. Kecaman ini bukan tanpa alasan. Kita menilai kalau putusan ini sangatlah menjadi presiden buruk dan menjadi sejarah buruk penegakan hukum di peradilan militer. Palivi, Sertu NRP 3106080827124 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Informasi lainnya, saudara, ex-Kapolres Ngada Fajar Widyadharma dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. Fajar terjerat kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan juga pengunggahan video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Hakim menjatuhkan vonis 19 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidiar
1 tahun penjara terhadap ex-Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma Lukman. Selain itu, Fajar diwajibkan membayar restitusi bagi 3 korban anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak yang masih di bawah umur. Atas putusan ini, Fajar bersama kuasa hukumnya meminta waktu untuk pikir-pikir sebelum memutuskan untuk menerima putusan hakim atau melakukan upaya banding. 2. Jatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dalam pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Membebankan kepada terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp359.162.000. Ex-Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma melakukan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap 3 anak di bawah umur serta merekam dan menyebarluaskannya di situs daring yang kemudian teridentifikasi oleh otoritas di Australia pada Januari 2025. Fajar yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Ngada menggunakan relasi kuasa untuk melakukan tindak kejahatannya. Dan setelah terjerat kasus ini pada 17 Maret 2025, ex-Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri. Saudara, revitalisasi sekolah terus dilakukan oleh Kemendikdasmen. Program ini merupakan salah satu program prioritas Presiden untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan aman. Inilah kisah revitalisasi sebuah nafas baru bagi pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Karawang Kolon 3, Jawa Barat. 2 kelas baru dibangun dan 2 kelas lainnya direhabilitasi, serta 1 ruang UKS baru dan toilet baru. Guru dan siswa matanya kini berbinar saat melihat ruangan kelas baru menyongsong masa depan cerah bagi siswa dan siswi. Revitalisasi di sekolah bukan sekedar proyek renovasi biasa, melainkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Program ini sangat diapresiasi pihak sekolah karena mimpi memiliki ruangan kelas baru menjadi kenyataan. Dampak revitalisasi ini terasa hingga ke psikologi siswa. Siswa mengaku lebih bersemangat datang ke sekolah. Tak hanya SD Negeri Karawang Kolon 3, SMPN 1 Telaga Sari Karawang juga sejumlah ruangan kelas lainnya direhabilitasi. Selain ruangan kelas, 28 toilet juga dibangun baru. Sebelum direhabilitasi, siswa mengeluh dengan lantai yang sudah rusak, atap yang hampir roboh, namun kini harapan siswa agar sekolahnya diperbaiki terrealisasi. Kelasnya sekarang dibetulkan, siswa-siswanya pada mengeluh Pak dengan lantai yang sudah rusak, atap yang mau roboh. Jadi alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini, siswa SMP Negeri 1 Telaga Sari jadi belajar dengan giat dan fokus untuk menimba ilmu. Lebih semangat datang ke sekolah? Iya, betul Pak, lebih semangat datang ke sekolah. Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moh Salim Somad meninjau langsung proses revitalisasi di kedua sekolah tersebut. Salim mengatakan, program revitalisasi ini dikerjakan secara swakelola, dampak ekonominya pun terasa juga kepada warga sekitar. Kelola ini alhamdulillah ini berdampak tidak hanya revit itu sendiri, tapi tentunya adanya perbaikan peningkatan perekonomian. Karena kan dari misalnya dari contoh di Kabupaten Karawang itu kan ada 43,6 M yang tersebar di 46 sekolah. Nah kita lihat nih contoh sekolah ini pekerja menambah lapangan pekerjaan. Bahkan ada pedagang contoh omsetnya menaik. Jadi multiplier efeknya itu amat sangat terlihat nyata. Gitu. Tidak hanya revit itu sendiri, betul Pak ya? Alhamdulillah teman-teman saya yang diajak kerja di sini emang bukan orang mana ya, orang sini setempat ya. Jadi dia merasa senang gitu karena adanya proyek ini. Jadi membantu sedikit membantu perekonomiannya. Kemendikdasmen menargetkan 16.000 lebih sekolah di seluruh Indonesia selesai direvitalisasi hingga akhir tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV Karawang, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Timnas Indonesia masih terus dikaitkan dengan Belanda. Setelah Louis van Gaal, kini muncul nama legenda Ajax Amsterdam, Frank de Boer.
yang jadi kandidat pelatih timnas Indonesia setelah kepala pencari bakat timnas Simon Tahamata mengunggah momen kedekatannya dengan Frank de Boer. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, anggota Exco PSSI mengonfirmasi bahwa tidak ada rapat Exco yang dijadwalkan untuk membahas pelatih timnas Indonesia pada Selasa 21 Oktober. Sebelumnya Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dalam rapat kabinet di Istana Negara Senin lalu mengatakan bahwa PSSI akan mengadakan rapat Exco Selasa 21 Oktober untuk membicarakan pelatih baru. Informasi tersebut muncul setelah adanya komunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI. Namun anggota Exco Sumarji menegaskan belum ada undangan untuk rapat Exco PSSI. Dikutip dari laman kompas.com, anggota Exco yang juga manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut belum ada undangan rapat Exco untuk membahas pelatih baru. Selain itu, kepala pencari bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah momen kedekatannya dengan Frank de Boer. Publik pun langsung berspekulasi hingga dikaitkan jadi sinyal pelatih skuad Garuda. Unggahan tersebut langsung diserbu netizen dan tak sedikit yang mengomentari soal tanda-tanda pelatih baru timnas Indonesia. Tak ada keterangan apapun secara detail dari unggahan Simon Tahamata tersebut. Namun tak sedikit yang meninggalkan komentar dan menanyakan apakah ini kode Frank de Boer akan jadi pelatih timnas Indonesia. Sudah 5 hari sejak pengumuman pemecatan pelatih timnas Patrick Kluivert, hingga kini PSSI belum menyampaikan pada publik siapa yang akan menakodai timnas Indonesia. Baik itu untuk pelatih kepala atau caretaker. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terakhir kali menyampaikan ke publik soal pelatih timnas, meminta waktu 2 hari sejak tanggal 16 Oktober 2025. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua. Ya. Pihak Istana melalui Mensesnek sudah mengapresiasi pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI. Berkaca pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Istana mendorong PSSI segera memilih nama pengganti Kluivert. Tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026, ya, dan itu bagian dari evaluasi. Pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang. Di tengah PSSI yang masih mencari nama yang cocok menggantikan Kluivert, ex-asisten Kluivert di timnas, Alex Pastoor, buka suara pasca pemecatan dirinya oleh PSSI. Kepada media Belanda, Voetbal Internasional, Pastoor bilang, di kesepakatan kerjasama ada 3 poin, salah satunya akan hebat jika bisa mencapai Piala Dunia. Namun sebagai tim peringkat ke-119 dunia, itu tidak mudah ataupun tak logis. Kekosongan kursi pelatih timnas Indonesia berdampak langsung pada agenda FIFA yang akan dihadapi, yakni FIFA Matchday, yang berlangsung pada 10 hingga 18 November 2025. Sangat disayangkan jika timnas melewatkan kesempatan ini untuk mendongkrak peringkat di FIFA. Selain FIFA Matchday, timnas juga harus mulai merancang persiapan untuk Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV. Sebagai wujud komitmen yang kuat dalam mendukung program strategis pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Polri mewujudkannya pada pemerataan pemenuhan gizi dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
Semangat pengabdian kepada bangsa dan masyarakat, Polri hadir melaksanakan upaya strategis mewujudkan cita-cita melalui penyediaan makan bergizi gratis dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia seperti Aceh dan Papua. Di Aceh, Polri mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Aceh dengan menerapkan prinsip zero accident, aman dikonsumsi dan tepat sasaran. Polda Aceh melakukan pengawasan menyeluruh dengan menerapkan food security, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pendampingan dan pengawasan dari ahli gizi. Setidaknya, SPPG Polda Aceh ini menyasar hingga 2.343 penerima manfaat yang utamanya adalah para peserta didik generasi emas penerus bangsa dari Aceh. Selain itu, Polri juga mendirikan unit SPPG hingga ke daerah terjauh dari pusat Jakarta, yaitu di Papua, untuk menciptakan anak-anak Papua yang tumbuh dengan gizi yang baik, kesehatan yang terjamin, dan masa depan yang cerah, sehingga terciptanya Papua yang maju dan sejahtera. SPPG Polda Papua yang berdiri di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ini mendapat pengawasan ketat dari Dokes Polda Papua hingga ahli gizi dalam melakukan uji makanan yang akan disajikan agar aman dikonsumsi. SPPG Polda Papua menggunakan bahan-bahan pangan lokal seperti sayur, ikan, dan hasil kebun masyarakat yang dimanfaatkan secara optimal sebagai cerminan sinergi antara Polri dan masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. SPPG Polda Papua ini telah berhasil menjangkau 1.851 penerima manfaat, utamanya anak-anak Papua, sehingga kebutuhan gizi anak-anak Papua kini dapat terpenuhi dengan baik. Raut kebahagiaan pun terpancar dari calon generasi emas Papua ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda yang sudah melaksanakan kegiatan MBG bagi sekolah kami. Makanannya sangat baik, sangat sehat dan higienis. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Papua. Makanan ini sangat sehat, bergizi, dan nikmat, dan membuat saya menjadi kuat. Untuk mengetahui makanan favorit pelajar dan menyajikan keragaman menu yang efektif untuk mencegah kebosanan pelajar, petugas SPPG Polri secara berkala melakukan survei melalui angket yang diisi oleh pelajar. Hal ini dilakukan juga untuk menganalisis dan memastikan menu makanan bergizi gratis benar-benar dapat dinikmati sepenuhnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri hingga di daerah 3T ini merupakan manifestasi peran aktif Polri dalam menciptakan fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi. Saudara, jangan kemana-mana, sahabat Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya cuaca panas ekstrim justru membawa berkah bagi pedagang es batu kristal di Sragen, Jawa Tengah. Omset per minggu pun capai 15 juta rupiah. Informasi selengkapnya di Kompas Bisnis. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pamer jaket bertuliskan 8%. Ini jadi simbol target pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Saat tiba di gedung Kementerian Keuangan Selasa pagi, Purbaya mengaku sempat bertemu Lembaga Nasional Single Window atau LNSW mengecek kerja teknis layanan ekspor dan impor. Ia memamerkan jaket bertuliskan 8%. Sebelumnya, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025 dan terus tumbuh hingga 8% pada 2029. Berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan menteri memakai maung pindad kendaraan buatan dalam negeri. Mobil tersebut akan menjadi mobil dinas resmi nantinya. Prabowo meminta menterinya tidak lagi memakai mobil jenis lain ketika bertugas. Prabowo bilang Indonesia
harus bangga bisa memproduksi kendaraan tersebut. Presiden Prabowo pun telah memakai mobil tersebut sejak dilantik menjadi presiden pada tahun lalu. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kesiapan anggaran untuk mengganti seluruh mobil menteri dengan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Ia belum bisa memastikan kapan bisa mulai menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas sebab masih menunggu kesiapan industrinya. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Untuk tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Siap. Nah, saudara, pro dan kontra muncul di masyarakat terkait rencana tersebut. Ada masyarakat yang optimistis bahwa Indonesia dapat maju dalam hal otomotif, namun di sisi lain, masyarakat meminta pemerintah perlu memperhatikan urgensi dan tata kelolanya. Ada sisi positifnya karena ini untuk ekonomi negaranya juga akan berkembang ya, karena kita kan masih negara yang ya dari penjajahan Belanda ini masih benar-benar berkembang, dan untuk produksi mobil sendiri juga ya sebagai warga negara Indonesia saya juga bangga sih ada kayak nama untuk dari Indonesia tuh bisa produksi mobil sendiri. Menurut saya optimis, mungkin ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia juga ya. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi kayak sourcingnya, apalagi kalau mobil listrik, bagaimana cara resource ekosistemnya dan lain-lain. Menurut saya bisa-bisa aja sih. Tapi gimana urgensi itu diletakkan, karena aku ngerasa bagaimana kita bisa ngebangun adanya produk mobil sendiri, tapi ya infrastruktur jalan dan bagaimana kita mengkontrol satu mulai dari polusi dan juga bagaimana pergerakan moda transportasi, bagaimana masyarakat itu bisa hidup dan mewujudkan misalkan 15-minute city, dan untuk terus punya kesadaran menggunakan transportasi umum ataupun bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur kemacetan segala macam. Jadi ketika punya produk mobil sendiri atas nama Indonesia, what's the urgency? Urgensinya apa? Indonesia akan memproduksi mobil buatan anak negeri dalam 3 tahun. Inilah target Prabowo yang disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tepat setahun pemerintahannya pada 20 Oktober lalu. Prabowo bilang anggaran dan lokasi pabrik sudah siap. Ia bahkan mewajibkan pejabat pakai mobil buatan lokal seperti mobil Jeep Maung alias Made in Bandung. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu itu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, program mobil nasional telah diusulkan jadi proyek strategis nasional PSN. Kemenperin akan menyiapkan peta jalan pelaksanaannya setelah rencana Prabowo itu dapat restu sebagai PSN. Mendukung, dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN.
proyek strategis nasional itu udah kami tanda tangani pengusulannya. Dan kalau itu sudah nanti dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat. Jadi status PSN dulu yang kita perjuangkan ya. Inisiasi produksi mobil dalam negeri juga pernah dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tahun 2019, Jokowi meluncurkan mobil SMK yang teknisnya berasal dari anak-anak sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sejauh ini, pabrik SMK masih beroperasi di Boyolali. Kini yang dinanti, bagaimana pemerintah memastikan produksi mobil buatan lokal dengan tata kelola berkelanjutan? Tak hanya produksi, mobil buatan negeri diharapkan bisa menarik minat pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti mencatat total kerugian akibat kasus penipuan digital scam mencapai 7 triliun rupiah. Kerugian 7 triliun rupiah ini berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center yang dibentuk OJK dan Satgas Pasti sejak November 2024 sampai Oktober 2025. Kerugian itu berdasarkan lebih dari 299.000 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widiasari Dewi bilang, dari hampir 300.000 laporan yang diterima OJK dan Satgas Pasti, ada lebih dari 94.000 rekening yang diblokir dan uang yang diselamatkan mencapai 376 miliar rupiah. Beralih ke informasi berikutnya, saudara, cuaca panas ekstrim membawa berkah bagi pedagang es batu kristal di Sragen, Jawa Tengah. Omset penjualan per minggu pun mencapai belasan juta rupiah. Cuaca ekstrim justru membawa berkah. Suli dan suami, Nardi, salah satu penjual es batu kristal di Jalan Yosudarso, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sejak pagi sudah sibuk memenuhi pesanan pelanggan. Usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2003 ini mulai terjadi peningkatan penjualan sekitar seminggu yang lalu, yakni akibat cuaca panas ekstrim di Sragen yang mencapai suhu hingga 36 derajat Celcius. Siapa sangka, penjualan es batu kristalnya justru membawa cuan, hingga omsetnya pun mendulang 2 kali lipat atau 100%. Pada kondisi normal, dalam sehari penjualan es batu kristal hanya sampai 500 kemasan. Namun, saat cuaca yang panas ekstrim, penjualan bisa mencapai hingga 800 kemasan dengan omset per minggu hingga 15 juta rupiah. Biasa ya 500-600, kalau ini ya sampai 800 Pak. Terus itu harganya sendiri tetap sama ya Bu ya? Ya dari warung, dari rumah, dari orang hajatan. Omsetnya sendiri dalam seminggu bisa mencapai berapa Bu? Ya kalau satu minggu ya 15-an lah, 15-an kurang lebih. Untuk satu kemasan atau paks es batu kristal ukuran 10 kg dijual Rp9.000. Selain pembeli eceran seperti rumah tangga, juga kebanyakan dari pedagang warung. Nugroho Yuliawan, Kompas TV Sragen, Jawa Tengah. Beda halnya di sektor pertanian, saudara. Cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah membuat petani terong mengalami penurunan hasil panen cukup signifikan dan merugi. Cuaca panas berkepanjangan membuat tanaman terong di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal, Jawa Tengah tidak bisa tumbuh optimal. Banyak daun layu dan buah gagal berkembang. Jika biasanya dalam kondisi normal, petani mampu menghasilkan sekitar 5 kuintal terong dari satu petak lahan, saat ini hasil panen hanya mencapai 2 hingga 3 kuintal saja. Penurunan produksi ini diperparah dengan harga jual panen yang murah. Saat ini 1 kilogram terong hanya berkisar Rp1.000 sampai Rp2.000 saja. Harga tersebut sangat jauh untuk bisa menutup biaya produksi. Produksi agak turun karena musimnya terlalu panas, jadi kembangnya itu agak banyak yang rontok, bunganya itu rontok. Jadi hasilnya juga kecil, tidak bisa besar. Kalau ada hujan kan biasanya besar. Ini karena musim pengeringan ini, airnya lagi dibuang.
jadi kurangan air. Kondisi normal produksi 4 hektar ini berapa Pak? Kalau seberapa produksi normal biasanya sampai 5 kintal 7 kintal. Sekarang turun? Sekarang turunnya berapa Pak? Kan 5 hari sekali panen terong, biasanya sampai 5 kintal, minimal 5 kintal. Sekarang paling 2 kintal aja susah, paling 2 kintal seperempat itu. Kalau 2000 palingnya 400.000. BMKG Ahmad Yani Kota Semarang memprediksi musim hujan di wilayah Jawa Tengah secara umum terjadi pada bulan Oktober 2025. Meskipun begitu, beberapa wilayah masih berada di masa peralihan dan mengalami musim hujan di bulan November. Cuaca pun untuk akhir-akhir ini tidak terlalu signifikan untuk di wilayah Jawa Tengah. Namun memang ada beberapa seperti anomali suhu muka laut di wilayah Laut Jawa, memang itu lebih hangat daripada biasanya. Namun hal itu juga sebenarnya mempengaruhi cuaca wilayah Jawa Tengah tidak terlalu signifikan. Hanya mungkin memang menambah potensi curah hujan seperti itu. Memang curah hujannya itu belum rata Kak, namun ada beberapa wilayah yang memang sudah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu sudah masuk di musim hujan, itu sudah ada terutama di sekitar pegunungan. Warga pun berharap kondisi ini tak berlangsung lama, terlebih bagi petani terong yang terdampak merugi karena penghasilannya tak sebanding dengan modal tanam, pembelian pupuk, dan biaya perawatan akibat cuaca panas ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Akibat cuaca panas ekstrem, pasien dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat di Kabupaten Badung, Bali. Informasinya kami hadirkan usai jeda saudara, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, cuaca panas ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini disebabkan gerak semu matahari yang sedang melintas di wilayah selatan Khatulistiwa. Warga pun diimbau untuk menghindari aktivitas luar ruangan yang langsung terpapar matahari dan tidak melakukan pembakaran di tengah cuaca ekstrim. Cuaca panas ekstrem melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Suhu udara di beberapa wilayah bahkan mencapai 37 derajat Celcius. Di kota Kediri, warga mengeluhkan cuaca panas pada siang hari. Fenomena ini terjadi disebabkan gerak semu matahari yang melintasi wilayah selatan Khatulistiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri menyebut suhu udara kini mencapai 31 derajat Celcius. Jika cuaca panas mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius, warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di sembarang tempat. Tidak hanya itu, warga juga diminta menghindari aktivitas luar ruangan yang terpapar langsung sinar matahari agar tidak terkena heat stroke atau serangan panas. Beberapa hari terakhir mengalami cuaca panas ekstrem. Menanggapi hal ini, BPBD memberikan imbauan kepada warga agar tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat yang bisa menyulut api. Jadi saran aja untuk masyarakat yang ada di Kota Kediri, karena cuacanya ini kan juga berubah-ubah, antisipasi aja. Jadi kalau keluar biasa pakai tabir surya pelindung, supaya nggak begitu panas. Kemudian juga perbanyak minum air putih, kemudian jangan membakar api sembarangan karena juga berbahaya. Di samping itu juga keluar yang perlu saja lah, jangan terlalu banyak keluar, apalagi keluar di tempat yang langsung kena sinar matahari. Di Surabaya, Jawa Timur, BMKG kelas 1 Juanda memprediksi cuaca panas ekstrim masih akan terjadi hingga awal November mendatang. Cuaca panas ekstrim disebabkan peristiwa kulminasi atau matahari tepat di atas Pulau Jawa. Hal ini membuat pembentukan awan jarang terjadi sehingga suhu udara mencapai 35 derajat Celcius. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Kalau untuk prediksinya sendiri khususnya di wilayah Surabaya Sidoarjo mungkin bisa sampai akhir Oktober, mengingat bahwa Surabaya Sidoarjo memasuki musim hujannya nanti pada bulan November. Jadi mulai pada bulan November hampir
seluruh wilayah Jawa Timur itu sudah mulai memasuki awal musim hujan. Aktivitas di luar ruangan kita menghimbau untuk meminimalisirnya, terutama pada jam 10 hingga jam 4. Tapi jika memang terpaksa harus melakukan aktivitas di luar, sebaiknya menggunakan pakaian yang tertutup dan juga memakai tabir surya untuk menghindari paparan sinar UV. Cuaca panas ekstrim dirasakan warga di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Data dari BMKG, suhu 36 sampai 38 derajat Celcius terjadi di Tanah Merah, Jayawijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. BMKG memperkirakan di akhir Oktober akan terjadi curah hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Pasien dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat di tengah suhu panas ekstrim di tanah air, seperti di Kabupaten Badung, Bali. Rumah Sakit Daerah Mangusada, Kabupaten Badung, mencatat lonjakan jumlah pasien ISPA, terutama pada Agustus dan juga September 2025. Tercatat sedikitnya 76 pasien ISPA dalam sebulan. Sementara dari Januari hingga September 2025, ada 160 kasus ISPA yang dirawat inap. Informasi soal kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Badung, Bali, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Nandang Astika dari sana. Selamat pagi Nandang. Nandang, jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bali, total jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit terkait dengan kasus ISPA ini seperti apa informasinya, Nandang? Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Memang hingga saat ini saya juga masih berupaya untuk mendapatkan data resmi secara keseluruhan total jumlah pasien ISPA yang ada di Kabupaten Badung. Namun pasien ISPA yang ada di Rumah Sakit Daerah Mangusada ini itu sebanyak 160 kasus itu tercatat sejak bulan Januari hingga bulan September kemarin. Dan per hari ini jumlah tersebut meningkat atau bertambah dari bertambah 19 kasus dari 160 menjadi 179 kasus. Dan untuk pasien yang masih menjalani rawat inap per hari ini tercatat sebanyak 17 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mangusada. Adistri. Oke, Nandang, bagaimana dengan suhu di Bali sendiri, khususnya di Kabupaten Badung saat ini seperti apa? Apakah ada imbauan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada warganya? Ya, memang secara umum untuk suhu yang ada di Kabupaten Badung ini terbilang lebih panas dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pasien yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak, demikian. Menyatakan bahwa sebelumnya belum pernah terpapar penyakit batuk sesak seperti ini. Dengan kondisi cuaca yang belakangan cukup panas sehingga membuat aktivitas mereka terganggu dan kondisi ketahanan tubuh pun juga menurun. Bahkan pasien tadi pun juga sempat menyatakan bahwa sudah minum obat batuk dan sebagainya, namun tetap saja kondisinya belum membaik sehingga dirujuk ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Dan hal ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca panas yang ada di kawasan Badung ataupun di kawasan Bali, terutama Bali bagian selatan, ini cukup terasa sangat panas dibandingkan dengan waktu-waktu atau pada waktu sebelumnya gitu. Dan secara data memang untuk suhu sebenarnya terbilang normal, Adisti. Jadi hari ini suhu di Badung atau di kawasan Rumah Sakit Mangusada ini berkisar 30 derajat Celcius. Namun meski kondisi 30 derajat Celcius yang sebenarnya ini relatif normal untuk cuaca di kawasan tropis, namun tiba-tiba juga suasana hawa panas itu terasa sangat menyengat gitu. Bahkan selain cuaca hawa panas yang menyengat pun banyak juga debu-debu yang mulai berterbangan sehingga mengganggu pernapasan masyarakat. Seperti itu, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nandang Astika melaporkan langsung dari Kabupaten Badung, Bali. Saudara, memperingati Hari Santri Nasional, santri di Klaten, Jawa Tengah mengikuti festival budaya. Lalu seperti apa keseruannya? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Kita memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Memperingati Hari Santri Nasional, santri di Klaten, Jawa Tengah mengikuti festival budaya. Kegiatan bertujuan untuk syiar budaya santri di tengah masyarakat. Peserta festival budaya berasal dari perwakilan Ponpes, santri Madrasah Diniyah, santri Taman Pendidikan Al-Quran, dan Majelis Taklim. Festival budaya santri dimulai dari Taman Lampion Klaten Utara, menyusuri Jalan Pemuda menuju alun-alun Klaten sejauh 2 km. Berbagai tema ditampilkan peserta festival, ada yang bertema payung solawat, wali songo, laskar goib, hingga daur ulang sampah. Selain untuk memeriahkan Hari Santri Nasional 2025, festival budaya ini juga untuk menjalin silaturahmi dan meneguhkan peran santri dalam pembangunan kebudayaan nasional. Masih soal peringatan Hari Santri Nasional, Saudara, kegiatan perkuliahan di kampus Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq, Jember, Jawa Timur menggunakan pakaian ala santri. Mahasiswa memakai sarung, sedangkan mahasiswi berpakaian muslim. Begitu juga dengan dosen dan juga karyawan. Pemandangan berbeda terlihat di kampus Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Selasa pagi. Salah satunya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Seluruh sivitas akademi, baik mahasiswa, mahasiswi, dosen, dan karyawan, berpakaian ala santri. Mahasiswa menggunakan sarung dan bersongkok, sedangkan mahasiswi menggunakan busana muslim seperti di pondok pesantren. Pakaian khas ini untuk memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, sekaligus untuk menyampaikan tentang kesederhanaan, kebebasan, dan keikhlasan. Tradisi sarung itu juga sesungguhnya meskipun kadang-kadang diplesetkan, tapi saya melihat itu sebagai landasan filosofisnya bahwa sarung itu lambang atau simbol daripada kebebasan gitu ya. Jadi ada demokratisasi kebebasan itu ditampilkan dalam bentuk bersarung. Berpakaian ala santri ini mendapat sambutan positif mahasiswa sebagai bentuk penghormatan kepada santri dan juga rasa lebih nyaman dalam kegiatan perkuliahan layaknya di pesantren. Rasanya lebih seru kayak yang flashback ketika dulu di pesantren, karena saya di pesantren kan, di pesantren kayak yang Islamnya banget tuh, dan juga kita kan memeriahkan nasional. Momentum Hari Santri diharapkan dapat lebih memperkuat jiwa nasionalisme dan patriotisme seperti yang dicontohkan Kiai Haji Hashim Asy'ari melawan penjajah Belanda. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong, pamit undur diri. Sampai jumpa.